Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri waddin, wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah tarawih rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya serta kuasanya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syidiq, untuk melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Dan tak lupa salat serta salam dipanjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah tarawih rahimakumullah, tak terasa hari ini kita sudah menginjak hari ke-9 di bulan Ramadan, dan terasa pula Lebaran tinggal sekitar 21 hari lagi. Semoga amalan ibadah kita baik sunnah maupun wajib dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk melaksanakan menyelesaikan puasa sampai akhir nanti, hingga kita tetap tercapai tujuan kita, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa karena Allah melimpahkan berbagai banyak pahala kepada kita. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yaitu dengan membacanya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipat dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut bisa digambarkan begitu besarnya pahala yang kita dapat bila membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan ibadah yang mudah bagi kita, namun berat-berat, enteng namun berat. Karena Al-Quran ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, tidak sehalnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Bisa kita gambarkan satu huruf, satu kebaikan, dan dikali lipat 10 kali lipat. Bukan satu juz, bukan hatam, bukan satu ayat, tapi satu huruf dikali lipat lagi 10 kali lipat. Maka dari itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, marilah kita semangat untuk melaksanakan amalan membaca ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan ini. Barangkali Bapak Ibu masih teringat, masih kita refresh kembali ingatan kita, pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Beberapa pertanyaan kepada kita dari anak kita mengenai pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Mungkin kita sudah lupa, barangkali emang udah belum tahu, emang lupa. Ada beberapa pertanyaan terhadap kita dari anak kita terhadap pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Pertanyaan pertama, berapa lama proses Al-Quran diturunkan? Pertanyaan kedua, berapa kandungan juz dari dalam Al-Quran tersebut? Kemudian berapa suratnya? Berapa ayatnya? Dan berapa huruf yang terdapat dalam Al-Quran? Dan berapa pahala yang kita dapat bila membaca khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Oleh karena itu mari kita sama-sama refresh kembali ingatan kita terhadap pengertian Al-Quran. Untuk yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih selama 23 tahun. Atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Melalui malaikat Jibril di Gua Hira, atau tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Al-Quran terbagi dua kelompok. Surat Al-Quran terbagi dua kelompok, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diturunkan di kota Mekah,
Dan ciri-ciri itu surat-suratnya pendek-pendek dan berisi tentang keimanan dan akhlak. Sedangkan Madinah dan ciri-ciri didudukan di Madinah dengan ciri-cirinya itu suratnya panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang. Dan isi dari Al-Quran Madaniyah yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian berapa isi juz dalam Al-Quran? Al-Quran terdiri 30 juz dan 114 surat. Kemudian berapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran? Bila kita gambarkan, bila kita tengah lagi, Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Maka Bapak Ibu bisa telah lagi, ada yang mengatakan 6.214, ada 6.222, ada 6.666. Namun dari kutipan Al-Quran yang dicetak oleh Kemenag yaitu 6.236 ayat. Kemudian timbul pertanyaan lagi, berapa kandungan huruf dalam Al-Quran? Ini yang menjadi pertanyaan kita, yang bahasan kita malam ini. Karena Al-Quran ini terkandung sebanyak 1.027.000 huruf. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bila mana kita membaca Al-Quran hatam dalam satu malam, dalam satu bulan ini, malah lebih mungkin bisa 2 atau 3 kali hatam, baik pahala kita bisa dapat 1.027.000 huruf bisa dikalikan dengan satu kebaikan dan 10 kali lipat lagi dikali lipatnya. Maka dengan itu mari kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Salah satu contoh mungkin, jangan jauh-jauh kita hatam 30 juz atau satu Al-Quran. Satu contoh kita membaca Al-Fatihah. Barangkali Bapak Ibu pernah menghitung berapa huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 139 huruf. Maka bisa Bapak hitung berapa kandungan huruf dalam surah Al-Fatihah yang kita baca hampir setiap hari. Berapa kali dalam satu hari kita membaca Al-Fatihah? Berapa pahala kita dapat? 139 dikali satu kebaikan dan dikali lipat lagi 10 kali lipat. Namun bagaimana dengan orang yang kurang lancar membaca Al-Quran atau masih berbata-bata? Jangan khawatir, pahala bagi orang yang masih berbata-bata pun masih mendapat pahala. Malah pahalanya itu 2 kali lipat dari orang yang bisa lancar membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran namun masih terbata-bata, masih berat atau belum pasti membacanya, maka baginya 2 ganjaran. Maka dari itu, yang lancar maupun tidak lancar tetap mendapatkan pahala yang sama dari Allah SWT. Mari kita di bulan Ramadan ini tingkatkan ibadah kita, amalan kita terhadap membaca Al-Quran ini. Selain ibadah-ibadah yang lain, tanpa mengesampingkan ibadah yang lain. Mungkin berat bagi kita, makanya tadi saya sampaikan, enteng namun berat. Al-Quran bisa kita baca kapan saja dan di mana saja. Namun realisasinya ada saja godaan yang kita hadapi. Apalagi sekarang dengan banyak medsos, dengan banyak HP dan sebagainya. Kita lebih senang membaca WA di HP kita daripada membaca Al-Quran. Sedang kita bisa membaca pahalanya berkali lipat. Dan beberapa keutamaan membaca Al-Quran ini selain sebagai ladang pahala, yaitu dijadikannya kita sebagai makhluk yang terbaik dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita mendapat mahkota di surga nanti dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Semoga jadi ada manfaat bagi jamaah semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan saya sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة جامعة صلاة جامعة سوف نتكرر